Habatus Renungan Harian Anak. Habatus hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami akan memulai Habatus hari ini. Semoga yang menonton berkati Tuhan dan sehat selalu. Yesus yang memberkati. Nah, anak-anak, Allah mengasihi bangsa Israel. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Allah yang penuh kasih ini selalu mencurahkan, memberikan anugerahnya dengan limpah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Setiap orang seharusnya menanggapi, merespon anugerah Tuhan dengan syukur dan taat di dalam kasih. Karena Allah melimpahkan anugerahnya berdasarkan kasihnya. Tapi bila ada orang yang menolak anugerah dan pilih hidup dalam dosa, mereka pantas menerima hukuman akibat dosa-dosanya. Nah, anak-anak, Yoyakim adalah anak dari Raja Yosia, kerajaan Yehuda Israel Selatan. Yosia adalah seorang raja yang saleh, takut akan Allah. Sebagai seorang anak, Yoyakim melihat sendiri bagaimana ayahnya hidup saleh, takut akan Allah. Selama ayahnya hidup, Yoyakim belajar firman Tuhan dan beribadah mengikuti Allah nenek moyang mereka. Tapi setelah ayahnya mati, Yoyakim memilih hidup berdosa. Kisah ini dicatat di 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai pasal 24 ayat 7. Mari kita baca sama-sama ayat 37. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, Raja Yoyakim ini diangkat sebagai Raja Yehuda oleh Fir'aun Neko, Raja Mesir. Karena kejahatannya, Allah menghukum kerajaan Yehuda. Melalui Nebukadnezar, Raja Babel, dan gerombolan penyamun dari bangsa-bangsa lain, mereka menyerbu kerajaan Yehuda. Raja Yoyakim mengalami penderitaan besar. Dia dibelenggu, dirantai tembaga, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Kematiannya sangat mengerikan. Dia diseret dan dilemparkan keluar pintu gerbang Yerusalem. Lalu dikuburkan dengan tidak hormat dan tidak ada yang menangisinya. Semua ini terjadi karena dosa-dosa yang dilakukan berulang-ulang oleh Yoyakim dan Yehuda Israel. Nah, anak-anak, ketika kamu dan saya terus-menerus menolak nasihat atau teguran yang benar, misalnya kita dinasehati berulang-ulang supaya tidak melawan orang tua, tapi kita tidak peduli, tidak mau dengar, kita masa bodoh dan tetap melawan orang tua. Kamu dan saya berdosa. Anak-anak, Allah sangat membenci dosa. Allah tidak bisa menerima perbuatan dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Kamu, saya, Yoyakim, dan rakyat Israel adalah orang berdosa. Dan kepada orang berdosa inilah Allah menunjukkan kasih dan sabarnya. Kasih dan kesabarannya ditunjukkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menang hidup selama-lamanya. Sehingga setiap anak yang percaya, dosa dihapuskan, diberi hidup baru, hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kamu dan saya untuk menanggapi kasih dan kesabaran Tuhan yang terus mengingatkan, yang terus menegur supaya kita bertobat, berubah. Yang tadinya melawan orang tua jadi berubah, mau taat orang tua, dan kita lakukan dengan rela, dengan kasih, karena Tuhan Yesus baik. Dan inilah yang namanya menyenangkan hati Allah. Hidup memuliakan Allah, hidup menjadi berkat, dan diri sendiri pun diberkati Tuhan. Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, maukah kalian hidup dalam anugerah Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa,
Kami adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, tapi Tuhan terus-menerus menyatakan belas kasihan dan pengampunan. Ampuni setiap pemberontakan kami. Roh Kudus, tolonglah supaya kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul menjadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dimuliakan, diri sendiri pun diberkati. Ampunilah setiap pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Ayat tema Sekolah Injil Liburan tahun 2022 diambil dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6.